menjelaskan materi mengenai manajemen sumber daya manusia dan ruang lingkup manajemen sumber manusia secara singkat yang telah diberikan oleh Bapak Agung. Baik, kita masuk ke bagian materi manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia itu sendiri merupakan pendekatan strategis untuk mengelola orang-orang dalam sebuah organisasi yang dimana bertujuan untuk memaksimalkan kinerja karyawan agar selaras dengan tujuan organisasi sehingga tercapai sebuah tujuan bersama. Di sini juga manajemen tidak hanya berkaitan dengan merekrut atau memperkerjakan orang-orang, tetapi juga memastikan bahwa karyawan dipertahankan, diberi pelatihan, dikembangkan, dinilai, dan diberi penghargaan secara optimal agar memberikan kontribusi maksimal kepada perusahaan atau sebuah organisasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian materi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Nah, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia itu sendiri terbagi beberapa poin. Yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia, di mana perencanaan sumber daya manusia itu mengidentifikasi sebuah kebutuhan organisasi terhadap karyawan, termasuk jumlah dan kompetensi yang diperlukan untuk agar mencapai tujuan jangka panjang sebuah organisasi. Nah, yang kedua itu rekrutmen dan seleksi. Nah, di mana pada proses kali ini yaitu proses menemukan, menarik dan memilih sebuah kandidat yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan sebuah organisasi. Nah, yang ketiga itu pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan dan pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan sehingga mereka dapat beradaptasi dengan tuntunan pekerjaan dan memiliki kinerja yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu yang keempat, manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja ini mencangkup proses untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara berkala, memberikan umpan balik dan mendapatkan tujuan baru sehingga membantu karyawan memahami bagaimana kinerja mereka terkait dengan tujuan organisasi. Nah, yang kelima itu kompensasi dan penghargaan. Pada kompensasi dan penghargaan ini ia mengelola struktur gaji, tunjangan, bonus, dan bentuk penghargaan kepada karyawan agar tetap termotivasi dan puas. Dan yang keenam itu hubungan industrial dan kesejahteraan. Nah, pada poin ini ia menjaga hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan serta memastikan kepatuhan terhadap undang-undang negara dan di sini juga termasuk dalam manajemen konflik negosiasi yang dimana dengan serikat pekerja yang dimana memastikan lingkungan kerja yang sehat dan tetap aman. Selanjutnya itu poin terakhir yaitu pengelolaan karir, di mana pada poin ini ia membantu karyawan merencanakan dan mengembangkan jalur karir mereka agar di dalam organisasi agar sesuai dengan ambisi pribadi sekaligus kebutuhan organisasi. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Oke, selanjutnya fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu meliputi yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini merupakan pengambilan keputusan strategis untuk masa depan organisasi. Kedua, rekrutmen, yaitu menarik kandidat untuk mengisi posisi yang diperlukan. Yang ketiga, seleksi tenaga kerja, memiliki kandidat yang tepat dari yang tersedia. Keempat, pelatihan, meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan etos kerja. Baik, selanjutnya kelima, evaluasi kinerja, yaitu menilai hasil kerja karyawan dan organisasi. Keenam, kompensasi, memberikan balas jasa yang adil sesuai kinerja.
7. Pengintegrasian, menyatukan kepentingan perusahaan dan karyawan. Ke-8. Pemeliharaan, mempertahankan kondisi fisik, mental, maupun loyalitas karyawan. Terakhir, pemberhentian, mengakhiri hubungan kerja karena alasan tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Selanjutnya, kedua, tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya, ketiga, tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, keempat, yaitu tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Selanjutnya, kita akan review tentang review jurnal. Review jurnal adalah proses di mana seseorang membaca dan menilai artikel ilmiah. Tujuan dari review paper adalah untuk memudahkan pembaca dan memahami inti dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang temuan dan kontribusi yang dihasilkan. Sebelum mereview sebuah paper, langkah pertama adalah mencari paper yang relevan dengan topik yang dibahas, sambil membedakan antara jurnal, artikel, dan tutorial. Setelah menemukan paper yang tepat, bacalah seluruh isi paper dengan seksama, memperhatikan bagian metodologi, hasil, dan diskusi untuk memahami inti penelitian. Selanjutnya, menulis pemahaman tentang isi paper dengan kata-kata sendiri, yang membantu mengidentifikasi poin-poin penting dan argumen yang diajukan penulis, sehingga dapat melakukan review yang lebih mendalam dan bermanfaat. Selanjutnya, ciri-ciri sebuah paper. Ciri-ciri sebuah paper meliputi beberapa elemen penting. Panjangnya biasanya antara 6 hingga 12 halaman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh jurnal yang mempublikasikannya. Di awal, paper harus mencantumkan judul yang jelas, nama penulis, alamat email, serta informasi afiliasi seperti Dr. Andi dari Universitas Hasanuddin. Selain itu, pada header atau footer akan terdapat informasi penting seperti nama jurnal, edisi, ISSN, dan tahun terbit. Misalnya, Jurnal Teknologi Pertanian edisi 2024, ISSN 13245768. Nah, ciri-ciri paper yang kedua yaitu bagian isi. Yang pertama ada abstrak, yang berisi ringkasan penelitian mencakup tujuan, metode, hasil utama, dan kesimpulan secara singkat dan padat. Kedua ada introduction atau pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, serta alasan pentingnya topik tersebut diangkat. Nah, selanjutnya ada kajian pustaka, menyajikan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dan menunjukkan gap yang ada. Nah, kemudian ada metode, menjelaskan desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis yang digunakan. Setelah itu, experience, menguraikan implementasi praktis dari metode yang diusulkan dan tantangan yang dihadapi selama proses penelitian. Selanjutnya ada conclusion, merangkum temuan utama penelitian serta memberikan informasi dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Terakhir ada reference atau daftar pustaka, yang mencantumkan semua sumber yang dirujuk dalam paper dengan format yang sesuai. Selanjutnya mengenai langkah penting dalam mereview paper. Langkah pertama yakni baca bagian pendahuluan, lalu kemukakan mengenai latar belakang dan juga alasan mengapa penulis memilih problem tersebut, dan dari sisi manakah yang menarik dan layak untuk diangkat. Selanjutnya mengenai letak originalitas penelitian. Apakah penelitian itu mengemukakan satu pendekatan baru terhadap masalah yang sudah ada, ataukah memakai metode yang sudah ada untuk memecahkan satu aplikasi baru yang menarik, ataukah baik pendekatannya maupun aplikasinya semuanya baru. Lalu, masalah apakah yang ingin dijawab oleh penulis?
mengenai problem formulation yang digunakan oleh penulis. Selanjutnya mengenai solusi apakah yang ditawarkan oleh penulis dan tujuan dari riset atau penulisan artikel tersebut. Langkah kedua yakni baca bagian diskusi atau pembahasannya. Lalu kemukakan solusi apakah yang dipakai oleh penulis untuk menjawab pertanyaan riset di atas. Bagaimana penulis mendesain eksperimen untuk menguji sistem yang baru. Lalu apakah eksperimen itu berhasil? Apakah ada contoh eksperimen yang tidak berhasil? Mestinya sih selalu ada karena tidak ada penelitian yang sempurna. Dan bagaimanakah penulis membahas penyebabnya? Atau apakah penyebab itu tidak dibahas sama sekali? Langkah ketiga yakni baca bagian conclusion atau bagian kesimpulan. Lalu cari informasi mengenai apakah kesimpulan itu menjawab semua pertanyaan yang diajukan pada bagian introduction. Lalu di manakah letak kontribusi terbesar dari penelitian itu? Dan apakah ada masalah penelitian yang masih belum diselesaikan? Lalu, di manakah kelemahan dari paper yang telah dibaca mengenai isi, penyajian, dan sebagainya. Langkah terakhir yakni baca bagian referensi, lalu cari informasi mengenai apakah referensi yang dipakai itu up to date, atau tahun-tahun terakhir, atau tahun-tahun terbaru, ataukah paper yang dijadikan referensi itu sudah lama. Sistematika menyusun karya ilmiah. Yang pertama itu kita saya akan menguraikan sistematika menyusun proposal dahulu. Proposal penelitian. Yang pertama ada judul penelitian, yaitu termasuk ada halaman judul, kata pengantar, dan tentu saja daftar isi. Kemudian di bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah tersebut, sampai mana akan dibahas, kemudian rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian. Selanjutnya ya tinjauan pustaka yang berisi kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitiannya. Dan metode penelitian yaitu berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan datanya, dan teknik analisis datanya. Selanjutnya ada daftar pustaka rujukannya, yaitu berupa dari buku, jurnal, penelitian-penelitian yang berhubungan, kemudian web-web artikel yang bereputasi atau dapat dipercaya. Kemudian ada tahapan selanjutnya setelah menyusun proposal, yaitu menyusun hasil penelitian. Sistematikanya hampir sama, tapi ditambahkan hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama judul penelitian, bagian B pendahuluan, C tinjauan pustaka, D metode penelitian, E hasil penelitian dan pembahasan, F penutup, dan G daftar pustaka. Nah, selanjutnya menyusun artikel konseptual. Simpelnya secara umum ada A judul penelitian, pendahuluan, pembahasan, dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya mengenai presentasi, seminar, proposal, skripsi. Nah, yang perlu diperhatikan itu ada beberapa hal. Misalnya kita harus menguasai materi seminar, proposal, apa saja yang kita masukkan ke dalam PPT kita harus menguasainya. Kemudian tidak lupa bersikap tenang dan fokus agar kita dapat juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, selanjutnya ada variabel-variabel untuk makalah dalam SDM. Yang pertama misalnya satu variabel ada prestasi kerja karyawan, kemudian ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat, masing-masing satu. Nah, contohnya ada pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja. Kemudian makalah yang terdapat beberapa variabel bebas tetapi satu variabel terikat, yaitu pengaruh kepuasan konsumen, kompensasi, dan pelatihan terhadap komitmen kerja. Kemudian ada variabel bebas, kemudian terdapat juga variabel mediator, pendukung, dan variabel terikat. Misalnya faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Sekian penjelasan dari saya.